Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Saudara. Komunikasi dan Digital atau Menko Digi, Mutia Hafid. Pemerintah berencana membuat aturan baru mengenai pembatasan penggunaan media sosial untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Digital kita, Menkom Digi kita, Ibu Mutia Hafid mengeluarkan sebuah pesan bahwasanya pemerintah dalam waktu ke depan akan berencana mengeluarkan sebuah kebijakan baru, sebuah peraturan baru terkait pembatasan penggunaan media sosial terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Yang mana peraturan tersebut terinspirasi dari negara Australia. Ya benar, di Australia itu anak-anak di bawah usia 16 tahun itu sangat dibatasi di dalam penggunaan media sosial. Bahkan peraturan tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang di sana. Bahkan di Australia itu bagi anak-anak yang melanggar itu diberikan sanksi itu nggak main-main, bahkan denda sampai dengan 50 juta dolar Australia. Itu kan sebuah denda yang besar, sanksi yang besar yang pasti akan membuat banyak anak di Australia itu takut. Pertama kali gue membaca berita ini, pertama kali gue membaca hal ini di laman Instagram gue kagum, gue setuju, gue takjub bahwasanya pemerintah ini sangat peduli, ya kan. Tidak hanya memberi makan gratis, tetapi pemerintah juga concern terhadap apa yang anak-anak negara ini konsumsi di media sosial. Karena dunia digital kan seperti yang kita ketahui kan kejam gitu, ada judi online di sana, ada pornografi, ada apapun lah, banyak itu hal buruk di media digital tuh banyak sekali. Kalau diibaratkan kan itu bisa menjadi dua mata pisau, bisa digunakan dengan baik tapi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang buruk. Gue setuju dengan peraturan ini, tapi pertanyaan besarnya apakah ini mampu terlaksana dengan baik? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana mekanisme di lapangannya? Maksudnya jangan hanya hal ini itu hanya menjadi sebuah wacana. Oke, bukan sebuah wacana tapi udah menjadi sebuah aturan yang mana dalam pelaksanaannya itu tidak terlaksana dengan maksimal, tidak terlaksana dengan baik. Dan juga di sisi lain, Menkom Digi kita menurut gua ada prioritas lain yang sebenarnya sangat urgent untuk segera dilakukan, diselesaikan lebih tepatnya. Dilakukan sudah, cuman belum selesai, belum sempurna. Hal apa? Yaitu hal pemberantasan judi online. Karena ketika gue melihat hal ini yang keluar dari Menkom Digi kita, gue berpikir kayak apakah ini tidak menjadi beban tambahan gitu untuk Menkom Digi kita? Ya nggak apa-apa sih, cuman masalahnya adalah di satu sisi, di sisi yang lain itu situs-situs judi online tuh masih banyak aktif di negara kita. Gue juga bertanya-tanya apakah di Kementerian Komunikasi dan Digital ini tidak punya standar prioritas gitu. Gue setuju dengan peraturan ini, tapi gue lebih setuju jika pertama adalah situs judi online ini benar-benar dihapuskan dari negara ini. Karena menurut gue ketika pemerintah Komdigi lebih tepatnya memberlakukan peraturan terkait pembatasan media sosial terhadap anak di bawah usia 16 tahun, berarti kan mereka kan tahu bahwa di media sosial ini banyak sekali hal-hal negatif. Tapi kenapa enggak judi online-nya dulu yang diberantas, yang dizerokan, yang dihapuskan benar-benar habis gitu. Itu kan menjadi sebuah pilihan kan. Jadi walaupun seandainya peraturan ini enggak keluar, tetapi di media sosialnya udah habis hal-hal buruknya seperti judi online dan pornografi, tentunya anak-anak yang ingin mencari-cari hal buruk pun secara tidak langsung terlindungi karena hal buruknya udah habis, udah nggak ada gitu. Gue juga yakin jika Komdigi kita lebih mengutamakan pemberantasan situs judi online, energinya difokuskan untuk memberantas situs judi online daripada menambah peraturan baru yang belum tahu pelaksanaannya bagaimana dan situs judi online yang masih banyak aktif. Gue yakin masyarakat akan lebih puas jika dengan satu hal yang bisa dituntaskan dengan maksimal itu menjadi poin plus sendiri daripada mengeluarkan banyak peraturan tapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal di
peraturan-peraturan tersebut. Akan lebih baik jika Menkomdigi kita lebih fokus saja memberantas situs judi online dulu. Itu dulu gitu yang menjadi prioritas untuk saat ini menurut gua ya. Karena banyak sekali kerugian-kerugian di masyarakat, di negara yang terdampak dengan adanya judi online ini. Mas gue kenapa nggak concern di hal itu dulu gitu, itu dulu yang diberantas, dinolin di Indonesia ini, baru kita berbicara hal yang lain. Jangan kita yang satu ini aja belum kelar, masih banyak PR, tapi kita udah mau menggarap hal yang lain, nanti malah dar dua-duanya gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran gua sih gitu. Alangkah lebih baiknya deh, karena kalau berbicara judi online kan ya, wah banyak sekali gitu masyarakat yang melakukan kriminal, kayak mencuri karena ingin bermain judi, membunuh, merampok, apapun itulah banyak lah. Kalian bisa carilah berita-beritanya, itu udah banyak sekali, udah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Itu yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di masyarakat. Benar kalau berbicara anak usia 16 tahun harus dibatasi, itu gue setuju. Tapi ada hal yang lebih urgent kalau menurut gue, yang harus segera diberantas dengan semaksimal mungkin. Oke, mungkin Menkomdigi kita memiliki keyakinan bahwa mereka mampu melakukan dua hal berat ini secara beriringan. Oke, lalu masuk ke dalam peraturan baru ini tentang pembatasan penggunaan media sosial. Media sosial ini kan sesuatu hal yang mudah gitu. Jika memang benar-benar ingin dibatasi untuk anak usia 16 tahun, gue ingin bertanya gimana pelaksanaannya. Sementara gue aja contoh, gue masih sering sekali memalsukan tanggal dan tahun lahir gue ketika mendaftar sesuatu di platform media sosial. Kayak misal contoh di Facebook atau di Instagram. Gue beberapa kali daftar di media tersebut. Ketika gue mendaftar registrasi, ketika ada pertanyaan tahun, gue tuh memalsukan tahun lahir gue di situ. Lalu nanti ketika misalnya ke depan peraturan ini sudah terlaksana, lalu dilakukan pembatasan, itu kan anak-anak yang usianya di bawah 16 tahun akan memalsukan juga. Terus yang kedua, di dalam pelaksanaannya, gue sebenarnya meragukan terkait pelaksanaan peraturan ini nanti. Karena apa? Karena kalau kita berkaca ke peraturan-peraturan yang sejenis, mungkin yang bisa gue katakan peraturan-peraturan sejenis, itu banyak sekali peraturan-peraturan yang faktanya sampai dengan hari ini dalam pelaksanaannya itu masih tidak maksimal. Masih sangat tidak maksimal. Gue kasih contoh, peraturan tentang pembatasan pembelian rokok pada anak di bawah usia 18 tahun. Kita lihat sekarang di lapangannya gimana, faktanya gimana. Masih banyak kan di sekeliling kalian anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang di bawah umur yang dengan begitu mudahnya membeli rokok, entah di warung, di Alfamart, Indomaret, dimanapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pembatasan usia untuk pembelian alkohol. Wah gila, anak-anak sekarang, anak SMA udah mabok-mabok di mana-mana. Itu adalah fakta yang memang terjadi di Indonesia pada hari ini. Terus hal lainnya adalah sebenarnya yang harusnya mengambil peran paling depan itu adalah orang tuanya masing-masing. Iya, karena yang terjadi di sekitaran lingkungan gua aja, itu masih banyak sekali orang tua yang sangat tidak care terhadap apa yang dikonsumsi anaknya di dalam handphonenya, di dalam penggunaan media sosialnya. Karena apa? Nggak bisa disalahkan juga, karena banyak juga orang tua itu yang gaptek, tuh yang pertama. Terus yang kedua karena memang orang tuanya nggak peduli. Udah itu aja, kayak ya udah masing-masing aja gitu. Kan harusnya pemerintah itu menekankan kepada orang tua di seluruh Indonesia untuk lebih mengkontrol lagi anak-anaknya yang masih di bawah usia 16 tahun ini terhadap penggunaannya di media sosialnya masing-masing. Karena gue sangat meyakini bahwa peran orang tua itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Gimana kalau misalkan pemerintah sudah menggebor-gebor terkait hal ini, tapi orang tuanya di rumah tidak aware terhadap anaknya masing-masing, tidak peduli dengan apa yang anak-anak itu mainkan di dalam HP-nya. Gue yakin lah pasti di Komdigi itu memiliki standar prioritas, yang mana memang prioritas utamanya seharusnya hari ini adalah memberantas judi online. Terus bahwa kemudian ingin mengeluarkan aturan ini, oke, tapi pelaksanaannya mohon dilakukan dengan sebaik-baik mungkin, karena mengingat banyak aturan yang masih tidak terlaksana dengan baik. Terus yang ketiga adalah berikan pengertian terhadap orang tua yang ada di Indonesia untuk lebih kontrol lagi
kepada anak-anaknya di dalam menggunakan media sosial. Karena ketika pemerintah sudah menggembor-gembor peraturan ini nanti, tapi orang tuanya di rumah tidak peduli terhadap apa yang anak-anak mereka konsumsi, ini akan menjadi sebuah peraturan yang seperti peraturan-peraturan sebelumnya, tidak terlaksana dengan baik, tidak berlaku di masyarakat dengan baik. Seperti halnya rokok, seperti halnya alkohol, itu hanya menjadi sebuah peraturan, tapi faktanya di lapangan masih banyak sekali anak-anak di bawah umur yang dengan mudahnya membeli dan mengkonsumsi rokok maupun alkohol.